Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati dan saya muliakan untuk kita semuanya, Remaja Mudrikatullah, serta para habaib yang hadir, Habib Najib, Habib Fuad, Habib Isa, Ustaz Ali, Gus Hidayat, Gus Husin, dan juga keluarga besar pondok pesantren Darul Alimun At-Taqwa, Suhan Ustaz Alim. Dan insyaallah tanah yang baru ini jadi tempat yang penuh berkah insyaallah. Tempat juga dan nular ke samping-sampingnya insyaallah. Berawal dari tempat ini sampai nanti samping-sampingnya insyaallah nanti berhasil diambil sama Ustaz Alim insyaallah. Mas salamah wa wal afiyah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, manusia itu, cara manusia menilai itu beda dengan caranya Allah menilai. Jadi contoh paling enggak gini aja. Dulu pernah datang orang ke Nabi Muhammad SAW. Orang itu tanya, dari mana? Dari Syam. Kata Nabi, Allahumma barik lana fi Syamina. Setelah itu datang orang lagi, dari mana? Dari Yaman. Nabi bilang, Allahumma barik lana fi Yamanina. Satu datang lagi orang, dari mana? Dari Najd. Nabi diam, gak doa. Yang datang, Nabi, ya Rasulullah, Najd gimana ya Rasulullah? Anda, tentu tempatnya fitnah. Itu tempatnya fitnah. Hadis ini sekarang dikritisi sama orang. Itu doanya Nabi, semoga Syam berkah, Yaman berkah. Lah Syam itu kan sekarang perang terus. Itu Palestina itu wilayah Syam. Gaza itu wilayah Syam. Gaza perang. Yaman negara miskin, di sana juga ada apa? Perang. Masa doanya Nabi keliru? Berarti doanya Nabi tidak mandi. Nah, bukan begitu. Ketika Nabi mendoakan berkah, ya pasti itu berkah. Cuma caranya manusia nganggap berkah dengan Allah memberkahi kan beda. Manusia itu nganggap orang hidupnya berkah, duit banyak, utang wis lunas kabeh, mobil duwe gitu. Itu baru namanya berkah. Walaupun tidak sholat dianggap berkah. Sholat mesti punya utang, hidupnya tidak berkah. Itu kan cara manusia menilai. Itu cara manusia menilai. Itu beda dengan Allah menilai. Untuk kejadiannya ada apapun, tetap di sana tempatnya berkah. Beribu-ribu wali dilahirkan dari kedua tempat-tempat yang mulia itu. Artinya memang sana itu tempat yang insya Allah ini adalah tempat yang baru dengan berkah. Tempat yang memang ada barokahnya. Nah, tempat itu adalah tempat yang penuh dengan berkah. Mau apapun kejadian kan kita yang lihat. Kejadian itu yang kan kita yang lihat, kan kita yang lihat. Kita bisa bayangkan. Orang sekarang ini tinggal di Gaza itu mereka tidak ngungsi loh. Itu mereka kalau mau tahu ada pesawat lewat, ada bom, itu cuma sembunyi, nanti lagi keluar main. Itu kayak gitu tuh tidak berkah dari mana? Sedangkan kalau di antara mereka ada yang kena bom, maka mereka langsung mati. Itu tidak berkah dari mana tuh kalau menurut cara pikir manusia yang keduanya yang tidak berkah. Tapi kalau tahu hidup itu bukan cuma dunia, hidup itu ada akhirat, barulah kita bisa paham apa makna daripada Nabi bersabda dalam hadis, asyadun nasi bala'an al-anbiya thummal amthal thummal amthal fal amthal atau kama qala. Manusia yang paling banyak ujiannya, paling banyak balanya itu para nabi. Setelah itu ya seperti nabi, satu yang seperti mereka lagi. Artinya terus Anda hidupnya nabi tidak pernah. Kamu lahir tidak punya bapak. Jadi ditinggal mati sama ibu, tidak berkah, tidak merasakan kasih sayang orang tua. Anda berani bilang gitu? Kepada manusia Allah nyatakan itu adalah sumbernya barokah. Cara Nabi itu memang betul manusia yang paling banyak ujiannya.
tapi beliau tetap manusia hidupnya paling bahagia. Itu Nabi Muhammad SAW dan semua para nabi dan semua yang mengikuti jalannya para nabi. Mereka orang yang paling berbahagia. Allah Ta'ala meletakkan kebahagiaan dalam hatinya, tidak bisa dicabut oleh apapun yang ada di dunia ini. Mau dunia ini goyang, mau dunia ini goncang, kebahagiaan yang Allah letakkan dalam hatinya para nabi itu tidak akan pernah bisa terjatuh. Ikhwan rahimakumullah. Maka saya mau jelaskan lagi cara manusia memandang dengan cara pandang Allah itu beda. Maka sekarang berubah cara pandang kita itu mengukur berkah bukan cuma urusan duit. Mengukur berkah itu banyak hal yang lainnya hanya daripada selain urusan duit. Wa rahimakumullah. Allah itu. Kalau manusia itu lihatnya hasil. Manusia itu menilainya hasil. Ada orang buka pondok, muridnya cuma 10. Sama orang buka pondok, muridnya 100. Yang berhasil yang mana? Yang jaga yang berhasil yang 100. Ada orang buka pondok, muridnya 1000. Yang berhasil yang mana? 1000. Ada buka pondok, muridnya 100.000 ya. Kan orang kan ngumpulnya semua berdasarkan jumlah. Manusia itu lihatnya hasil. Tapi kalau Allah itu menilainya proses. Allah menilainya itu proses. Anda lihat, proses itu dihargai sama Allah dan dinilai. Kenapa kok ada anjuran membunuh cecak? Kenapa ada anjuran tidak boleh membunuh katak atau kodok? Kenapa? Karena cecak itu ketika api yang digunakan untuk membakar Nabi Ibrahim, tapi kan tidak jadi terbakar ya. Itu api itu berkobar, cicak itu bantu niup. Saya mau nanya, ada hasilnya enggak bantuan tiupan cicak? Tidak ada. Nah, ada. Tapi Allah tidak lihat hasil, Allah lihat proses. Dia punya prosesnya itu maka Allah Ta'ala nyatakan buruk. Sekarang kata kodok itu berusaha memadamkan bahwa air yang ada cuma seukuran mulutnya. Bisa madamkan api enggak? Api buat bakar Nabi Ibrahim itu kayu bakarnya sealun-alun. Sealun-alun kayu bakar disumet sampai mau naruh Nabi Ibrahim di sana aja pusing kok. Akhirnya dilempar pakai ketapel raksasa. Kenapa? Karena memang untuk bakar itu kumpulkan kayunya 1 bulan. Itu sampai orang sakit nadar, kalau waras kumpulkan kayu. Berarti kalau ada sholat itu waras, berarti niatnya bagus, berkah gitu. Allah Ta'ala itu lihat proses. Kata memang tidak menghasilkan apa-apa, tapi prosesnya itu bagus. Nah, hidup kita pun juga sama, sama manusia ini dalam perjuangannya masing-masing punya proses sendiri. Ada yang Allah Ta'ala kasih prosesnya mudah. Dan misalkan teman-teman nanti ini para asatidz ini kan santri-santri semuanya. Dan santri baik lulus dari pondok jangan bingung, engko harap nyambut gawe apa. Ini ada survei dari salah satu universitas, Institut Ilmu Quran. Surveinya masyarakat Indonesia yang buta aksara Al-Quran dan bisa baca Quran. Nah, hafalan enggak? Iya, tapi tidak bisa baca Quran itu 72%. Berarti kalau dikumpulkan 100 orang, itu yang dia bisa baca Quran itu cuma 28. Ke bawah mana? 72 itu tidak bisa. Yang tidak sholat 38, yang menjalankan sholat 38%. Nah, itu 38%. Lalu kok santri bingung, aku mulai nyebut gaweku apa? Itu yang nggak bisa ngaji aja, terus yang relevan ajaan sholat itu garapannya santri. Lah nanti makannya dari mana? Loh, kok makan dipikir?
Dulu jenengan bayi, itu jenengan bisa makan, enggak, makannya jenengan tergantung sama makhluk. Ketika jenengan tergantung sama makhluk aja Allah ngasih. Saya kalau jenengan menggantungkan nasib makan sama Allah, apa tidak dikasih? Tidak ada orang kok khidmat sama agamanya Allah sampai tidak bisa makan, mustahil. Mesti ada jajarannya. Pasti jalannya itu ada. Yang penting yakin. Yang penting ya, itu mosok ora iso mangan, mosok ora iso urip insyaallah, malah urip insyaallah barok. Jadi kita ini dakwah ini masing-masing punya proses sendiri. Proses sendiri. Contoh. Ada yang baru mulai dakwah baru setahun langsung dapat tanah sekian hektar. Ada yang bangunkan dan lain. Begitu dia punya proses. Ada yang keliling si rekoso sampai wis sirah gawe sikil gawe sirah weteng gawe geger gawe weteng sareng rupa menungso kan. Itu aja alhamdulillah baru dapat. Itu aja diutangi. Bukan itu aja masih diutangi. Lokasinya mana? Pencit pojok dekat gunung. Masing-masing ini punya proses sendiri. Allah Ta'ala itu tidak lihat hasil kamu. Allah Ta'ala itu yang dilihat prosesnya kamu. Maka proses apa yang Allah berikan kepadamu, hadapi, jalani dengan sebaik-baiknya. Niatkan khidmat. Nanti caranya Allah Ta'ala itu ngasih caranya macam. Dan jangan pernah lihat prosesnya orang lain. Coba nih, wah enak kono lagi gitu terus langsung tegel metu semen kiriman teko kene wis gelundung botol siji ora metu umpama kan gitu. Jadi masing-masing itu punya proses sendiri. Jangan membandingkan kehidupan kita, proses kita dengan prosesnya orang lain. Kita ini tidak usah bingung. Nanti orang anggap, wah ini musake gagal nih. Tidak usah bingung begitu. Biarkan yang menilai kita tuh jurinya cuma Allah. Selesai. Kalau jenengan misi momen ngomong sopo nih digerong ini piye gue digerong ini, ya tidak selesai. Tapi anda jangan berdakwah. Orang tuh mau berdakwah ya tadi kuat mental, setelah itu harus siap berkorban. Setelah itu ya memang dia harus betul-betul niatnya tulus untuk khidmat. Orang tidak betul begitu. Orang yang berjuang itu begitu. Tapi jangan lupa Allah Ta'ala itu tidak pernah ingkari janji. Intan surullaha yansurkum ini jawab caranya apa? Intan surullah, jika kamu menolong agamanya. Menolong Allah jangan apa? Bantu nyengkuyung urusan dakwah. Bantu juga urusan dakwahin loh. Ini namanya membantu agamanya Allah. Tonggorong sholat, caranya sholat. Orang yang belum bisa baca Quran, gimana caranya dia bisa baca? Itu namanya bantu agama Allah tuh begitu. Allah Ta'ala janji, yang surkum, Allah Ta'ala pasti akan nolong kamu. Anda kira kalau Anda ditolong Allah cuma kepada Anda, enggak. Sampai putu, sampai anak dapat berkah pertolongannya Allah. Amin. Allah sudah sekali nolong, enggak nanggung zahir batin di rumah sama Gusti Allah. Tapi syaratnya dijalani. Dan jangan pernah menganggap agama ini butuh sama dakwah kita. Belas. Wis kabeh Habib Kiai Ustaz sak donya prai leren. Terus Anda kira tidak ada yang tambah Islam? Jumlah kaum tidak bertambah. Ya tetap dakwah itu tetap pasti akan lewat jalannya siapapun juga. Allah Ta'ala juga mengatakan yudhiru ala dini kulli walau karihal. Ini agama pasti akan menang, pasti akan unggul, pasti akan jaya. Mau tanpa kita, mau dengan kita, tetap agama akan berjaya. Cuma kalau kita berjuang untuk memikirkan kejayaan agama ini, saat agama ini berjaya, bahkan dari sebelumnya begitu kita mikir, Allah Ta'ala menjamin hidupmu juga berjaya.
Itu pun juga akan berjalan. Makanya ayo yuk masing-masing tetap jalani prosesnya sendiri terus orang bingung hasil. Jangan bingung dengan hasil. Saya buka TPA BEM, alhamdulillah pendaftaran 20 anak. Terus 3 bulan Masya Allah tinggal 3. 1 bulan tinggal 1. Nggak apa-apa. Kalau perlu sampai tidak memang sudah niat ngajar di jamnya hujan terus bledek. Udannya ratanya banyak terus rada campur kerikil. Wes, murid tidak ada yang datang. Waktunya ngajar tetap Anda duduk tetap ngajar. Anda tunjuk ya Allah, bukan makhluk yang membuat aku berkhidmat kepada agamamu, tapi aku ingin mencari ilmu. Karena sudah hatinya gitu, digerojok sama Allah. Ilmu, gerojok sama Allah berkah, gerojok sama Allah macam-macam. Sudah hatinya itu tidak lihat makhluk, tapi lihatnya itu ilmu, tapi lihatnya itu Allah. Oke, kita semua ini nasihat juga untuk diri saya. Nasihat juga untuk diri. Dan saya tidak boleh membandingkan kehidupan saya dengan orang lain. Saya dakwah, setelah dakwah 10 tahun baru bisa beli tanah. Teman-teman saya ada yang keluar pondok langsung dapat pondok, dapat rumah ada. Saya tidak boleh membandingkan dengan itu, masing-masing punya proses sendiri di proses saya sepertinya saya jalani. Itu kita sekarang yuk jalani proses kita masing-masing. Tidak usah membandingkan kita dengan orang lain. Semua itu punya jalannya sendiri. Biarkan yang menilai itu Allah. Yang penting kita mari berkontribusi sebanyak-banyaknya untuk syariatnya Nabi Muhammad, untuk ajarannya Allah, untuk agama Islam. Berkontribusilah kamu sebanyak-banyaknya. Mikir, iki tambahku, iki wilayah iki umpama Anda dalam wilayah sini. Anda pikir daerah sana tuh kok belum banyak yang sholat ya, kok belum tersentuh dakwah ya. Caranya biar bisa masuk ke sana, misalkan buat maulidan ada di sana, misalkan nanti buat orang tuh pakai rebana lebih seneng aja. Ini ramai karena ada rebananya, ada maulidnya. Coba diganti kajian kitab fikih Safin atau Najah, separuh udah sampai insyaallah. Nggak ada yang teko, wes urip mikir utang, pinjol ditagih, iki ditagih, kok nggak pakai bengi ngaji pikir, ora mungkin. Nenek sing teko lu ning pojok turu, gara-gara ning omah jamu bojo timbang jamu, aku tak melu pengajian. Wes. Ya coba ini karena pakai rebana kan bisa dengan berproses. Oh saya tak masuk wilayah itu ya pakai rebanaan dulu, mudah masyarakat. Nanti satu diajari dibimbing pelan. Wah, mungkin bapak ibunya yang tetap begitu, tidak apa-apa. Anaknya yang penting masuk TPA dulu. Itu dakwah itu ada kontribusi. Satu orang aja itu datang ke tempat kita, itu kita anggap ini berharganya luar biasa. Bukan karena orangnya satu, bukan. Karena apa? Karena dia itu umatnya Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi nitip umatnya ke saya, ya Allah, jenengan sambut. Satu pertama mau sambut. Apa? Itu umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, ayo hadirin yang dimuliakan Allah Taala, yuk jalani proses kita masing-masing. Yang santri belajar tetap ngaji yang serius, ngaji yang serius. Yang ustaz jaga amanatnya, sudah pokoknya dakwah yang maksimal. Nanti insya Allah Anda semuanya akan dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah Allah jadikan Darul Alimun Antaqwa jadi ini tempat yang penuh dengan berkah. Tempat yang insya Allah penuh dengan orang-orang yang soleh. Semua urusannya bahalim semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan semua upayanya diberkahi Allah Ta'ala. Kita semua hadir, semoga hajatnya kabul. Kita sakit diangkat semua penyakitnya. Berikan kepada kita semua keberkahan di dalam hidup, keberkahan di dalam usia kita, keberkahan di dalam umur kita, dalam ilmu kita, dalam perjuangan kita semuanya. Dan insya Allah Ta'ala gabungkan kita dengan kelompoknya oleh Allah Wassalihin.
Jadikan kita semuanya masuk dalam kelompok mereka, masuk dalam orang-orang yang cinta dengan mereka. Ala hadhihi ini wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya Rabbal Alamin innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu alaihi wa sallam.